warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti. Saya mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin memaparkan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah rawa pasang surut, khususnya dekat tepi pantai, yaitu tanaman nipah atau yang dikenal dengan nama latin Nipah fruticans. Adapun outline yang ingin saya sampaikan yaitu ada pendahuluan, isi, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Bagi orang yang tinggal di daerah rawa pasang surut, apalagi dekat di tepi pantai, mungkin tidak asing dengan nama tanaman nipah ini. Jadi apa itu tanaman nipah? Nah, tanaman nipah ini merupakan tanaman yang termasuk ke dalam suku palmai yang tumbuh di daerah rawa pasang surut dekat tepi pantai. Biasanya tumbuhnya itu secara banyak dan menyisir sepanjang sungai, membentuk jalur di tepi sungai. Nah, tanaman ini juga merupakan satu-satunya tanaman dari suku palmai yang bergenus nipah dan termasuk ke dalam tanaman wilayah hutan mangrove. Kemudian yang kedua itu ada isi, yang terdiri dari morfologi tanaman nipah dan manfaat tanaman nipah. Untuk morfologi tanaman nipah itu sendiri, yang pertama ada batang. Jadi batang tanaman nipah ini tumbuh menjalar di bawah tanah atau di dalam lumpur membentuk rimpang, dan biasanya yang muncul ke permukaan, yang terlihat di permukaan itu hanya roset daunnya saja. Untuk sistem perakarannya itu sistem perakaran serabut, yang mana panjang akar serabutnya ini dapat mencapai 12 meter. Untuk daun tanaman nipah itu berbentuk majemuk menyirip, tumbuh secara tegak menjulang ke atas, yang tingginya itu dapat mencapai 9 meter di atas permukaan tanah. Tangkai daunnya itu keras mengkilap, bagian dalamnya itu biasanya lembek seperti gambus. Warnanya itu hijau pada bagian yang atasnya, bagian bunda, kemudian coklat pada bagian bawah. Untuk anak daunnya itu berbentuk seperti pita, memanjang, runcing pada bagian ujungnya, biasanya berwarna kuning pada daun yang muda itu seperti warna pada janur kelapa. Kemudian untuk anak daun yang tuanya itu berwarna hijau sampai hijau tua. Kemudian untuk bunganya itu bunga majemuk, tumbuhnya itu di ketiak daun berumah satu, biasanya itu berwarna kuning, merah atau jingga. Bunga betinanya itu terkumpul di ujung membentuk bola, sedangkan bunga jantannya ini membentuk malai. Nah, untuk bunga jantan ini biasanya dilindungi oleh seludang. Kemudian ada buahnya ini bertipe misokatnya itu bersabut, berbentuk bulat telur terbalik, gepeng dengan rusuknya itu 2 sampai 3 rusuk berwarna coklat kemerahan. Biasanya itu buahnya ini terkumpul secara rapat, yang dimana mesokapnya itu bersabut, endokapnya itu keras. Dapat dikatakan juga endokapnya itu tempurungnya di dalamnya itu isinya itu biasanya berwarna putih. Nah, kemudian itu ada manfaat dari tanaman nipah. Jadi manfaat tanaman nipah ini untuk masyarakat sekitar itu biasanya untuk daunnya itu dapat dijadikan kerajinan, seperti untuk pada bulan Ramadan biasanya dijadikan anyaman untuk membuat ketupat atau biasanya membuat keranjang. Kemudian lidinya itu biasanya dijadikan sebagai sapu, tusuk sate, atau bisa juga dijadikan kerajinan anyaman seperti piring yang dari lidi itu. Kemudian untuk batangnya sendiri atau pohonnya itu batangnya itu biasanya memberikan manfaat hanya sebagai penahan abrasi di tepi sungai, sedangkan buahnya itu dapat dikonsumsi secara langsung atau dibuat olahan seperti jelly, bisa dibuat sebagai minuman seperti kayak es buah. Kemudian bahkan ada orang yang membuat produk dodol dari biji nipah ini. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Nah, berdasarkan dari pemaparan yang saya sampaikan tadi,
dapat disimpulkan bahwa tanaman nipah ini merupakan tanaman yang tumbuh di daerah rawa pasang surut, menyisir sepanjang sungai, yang termasuk ke dalam suku Palmai dan dikelompokkan ke dalam wilayah tanaman hutan mangrove. Nah, tanaman ini meskipun tumbuh secara liar tetapi memberikan manfaat yang cukup besar, cukup banyak untuk masyarakat sekitarnya, seperti daunnya itu dapat dijadikan kerajinan, lidinya itu dapat dijadikan sapu atau juga kerajinan anyaman, dan batangnya itu dapat menahan abrasi tepi sungai. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.